Ya, halo semuanya. Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian menonton ini. Saya Muhammad Tegar Stompul. Saya seorang mahasiswa ilmu pemerintahan jurusan Lampung. Dalam rangka saya membuat video ini ialah hanya untuk memberikan pendidikan dan juga edukatif kepada kalian semua. Yang mana menurut saya ini hal yang penting untuk dikasih tahu kepada masyarakat. Salah satunya ialah Waltancong dan juga Pancasila. Kali ini saya bahas dulu apa itu Waltancong. Weltanschauung diambil dari kata bahasa Jerman yaitu pandangan sebagai Chaungnya, Welt sebagai dunianya. Jadi secara digabungkan yaitu pandangan dunia. Tapi bukan sekadar pandangan dunia itu pandangan dunia saja bukan, tapi bagaimana kita melihat yang benar untuk ke dunia ini, untuk ke realitas ini. Dalam hal ini, kita melihat apapun yang ada dalam diri kita, baik bagaimana penampilan kita, bagaimana kita memakai baju kita, segala macam hal itu, kita melakukan apapun, kita menulis apapun, kita memutuskan apapun, itu pasti ada niatnya juga, pasti ada yang kita pertimbangkan. Nah, yang kita pertimbangkan itu ialah dikatakan sebagai Chaung, Anschauung dalam bahasa Jermannya itu. Nah, dalam contoh lah ya, contoh apabila kita memberikan kasih sayang lah ya kepada sesama, itu tanpa kita lihat apakah dia sebagai lawan jenis kita gitu kan. Kasih sayang lawan jenis itu kan ada dikatakan cinta-cinta seperti erotis, tapi cinta kepada sesama tanpa ada romantisme dan segala macam itu juga namanya platonis. Platonis kamu bisa carilah di Google bagaimana platonis itu. Nah, niatan kita memberikan kasih sayang tanpa ada batasan romantisme itu juga platonis. Sebagai pandangan platonis, kita memberikan kasih sayang tanpa ada makna tertentu gitu loh, tanpa ada makna oh gue suka sama cewek ini, enggak gitu. Jadi kita memberikan kasih sayang karena kita emang peduli gitu. Itu namanya platonis itu. Juga ada pandangan mengenai vegan lah ya. Vegan pandangan bagaimana mereka memakan yang menghindari makhluk hidup, menghindari hewan. Jadi mereka memutuskan dari pandangannya itu kan dimulai dari niatan kalau misalkan mereka ingin menghindari untuk memakan apapun yang makhluk hidup. Karena ya entahlah mungkin karena terlalu keji gitu kan, makhluk hidupnya kok dibunuh kita makan itu kan enggak ini gitu. Ya apapun pandangan mereka itu juga pandangan. Dari pandangan mereka itu semua jadi platonis, vegan, itu mereka memutuskan seperti nggak mau makan makhluk hidup, nggak mau mereka memberikan kasih sayang hanya sekadar ada, ya kamu tahu platonis itu, dia memberikan kasih sayang tanpa ada ecek-ecek gitu, tanpa ada makna tertentu untuk kasih sayang seperti romantisme pacaran itu tidak. Itu kalau platonis seperti itu. Jadi dia memberikan apapun. Kalau platonis itu dia memberikan apapun, peduli, kasih sayang, hanya sekedar kasih sayang sebagai manusia. Jadi dia memberikan bantuan segala macam itu ya bisa dikatakan dia hanya memikirkan secara platonis dengan cara dia membantu sama. Itulah perlakuan dia. Nah, di situ ada pandangannya. Jadi apa hubungannya dengan Weltanschauung ini? Weltanschauung ialah sebuah subjek pikiran di mana objeknya itu ialah realitas dunia ini. Dunia ini merupakan model realitas sebagai objek agar kita berikan pandangan gitu loh. Contoh lah ya. Kalau misalkan saya bisa ambil pada Pancasila ya, Pancasila.
sila ke-1, kita memandang kalau misalkan dunia ini harus berdasarkan religius lah ya, religius. Jadi kita tidak boleh melakukan apapun yang melanggar hak dia, yang melanggar kehendak dia, sang Tuhan ini. Itu juga sila pertama. Jadi maupun kita tidur, maupun kita bernapas pun, semuanya hal itu yang ada di dalam realitas kita ini, selama kita masih ada dalam kehidupan nyata, itu kita tidak boleh melanggar dari pandangan kita. Itu apa? Pandangan untuk bertuhan yang Maha Esa gitu loh. Karena kalau kita udah mengakui itu sebagai weltanjong kita, sebagai pandangan dunia kita, maka apapun yang ada dalam realitas ini, kita mesti satu fokus pandangannya. Kalau kita harus mengikuti Tuhan itu, Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu sedikit gambaran kalau misalkan kenapa Pancasila itu weltanjong. Saya akan bahas lebih lanjutnya. Pancasila sebagai weltanjong itu sudah saya berikan ini di gambar layar ini. Kalau misalkan Pancasila itu ia adalah weltanjong. Saya ambil kutipan dari pidatonya Soekarno dari 1 Juni 1945. Ia mengakui kalau misalkan Pancasila sebagai weltanjong. Dan juga dalam pidato itu dia mengatakan kalau misalkan nasional stat Indonesia itu adalah bangsa Indonesia. Dalam artian identitas kita atau subjek kita sebagai orang Indonesia itu ialah bangsa Indonesia. Dia tidak, dalam Soekarno itu dia tidak mengakui, bukannya mengakui, tapi dia hanya mengakui kita sebagai orang Indonesia ini sebagai bangsa Indonesia secara kolektif, maupun kalian itu suku apapun, ras apapun, agama apapun. Kalau kita sudah hidup dalam Indonesia, berarti secara nasional stat kalian semua, kita semua adalah bangsa Indonesia. Secara kolektif kita adalah bangsa Indonesia. Nah, dalam apa hubungannya dengan kolektif nasional stat ini, nasional stat? Kita adalah subjek daripada pandangan weltanjong ini. Apa itu Pancasila? Pancasila digambarkan sebagai bumi realitasnya Indonesia ini. Bumi Indonesianya ini dikatakan sebagai Soekarno kalau misalkan Pancasila adalah galian terbaik dari dia, yang menurut dia ini adalah hal yang terbaik yang ada di bumi Indonesia ini. Dalam tanda kutip, bumi Indonesia. Soekarno memberikan gambaran kalau misalkan bumi Indonesia itu sebagai wealth-nya itu, wealth sebagai dunianya. Jadi Soekarno dalam gambaran Pancasila ini dia menggambarkan kalau misalkan Indonesia itu, bumi Indonesia itu sebagai realitasnya. Jadi apapun yang ada dalam Indonesia ini, realitasnya semuanya itu, maupun agamanya apapun itu, maupun apapun yang ada, ekonominya, politiknya, segala macam itu, kalian semua nonton ini pun juga, saya pun juga ya, itu adalah realitas. Kita berada dalam realitas. Tapi kita semua ini, manusianya ini, itu ialah subjek. Kita adalah subjek. Baik kalian nonton YouTube ini, itu juga kalian memakai YouTube. YouTube itu ialah salah satu bagian dari realitas kita Indonesia ini. Semua hal yang ada dalam Indonesia itu, realitasnya itu ialah bumi Indonesia. Dan bumi Indonesia itu sebagai objek dari subjek kita ini, itu apa? Indonesia, bangsa Indonesia. Nah, subjeknya itu bagaimana? Apa yang mempandangan kita itu kepada bumi Indonesia? Pandangan kita kepada bumi Indonesia itu ialah Pancasila. Jadi 5 hal itu, 5 dasar sila itu kita jadikan acuan kalau misalkan
ini standar poin terpentingnya sebagai rumusan dari segala hal yang ada dalam Indonesia itu, segala isu-isu yang ada, segala keputusan yang ada, itu ialah titik terpentingnya ialah Pancasila. Kalau misalkan nih ya, saya membahas soal masalah Pancasila, kalian pasti pikir kalau misalkan saya ini pro Soekarno segala macam gitu kan. Ada mungkin. Nah, dalam hal ini kalian itu sudah tidak mengikuti Pancasila. Kenapa? Karena Pancasila itu mengakui kalau misalkan adanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian tidak bisa berlaku adil dalam pandangan kalian ketika saya memberikan kebenaran. Jadi kalian mengira kalau saya ini pro Soekarno dalam hal memberikan ilmu ini. Itu juga salah satu namanya melenceng dari Wel Tanjung. Maka dari itu Wel Tanjung ini ialah suatu rumusan yang benar-benar standar poinnya, titik temunya dari seluruh isu-isu yang ada, dari seluruh masalah yang ada, akan diselesaikan dengan Pancasila ini. Bisa dimusyawarahkan dengan Pancasila ini. Kalau misalkan hukum tidak benar, maka itu juga melenceng dari keadilan sosial. Kalau misalkan kita masih melihat sesama kita dari apa sukunya, apa itunya, itu juga melenceng dari persatuan Indonesia. Jadi dalam hal ini, Wel Tanjung itu, ia adalah kolektivitas dari segala sudut pandang yang ada, baik kamu itu orangnya apa, baik itu dari sudut pandangnya apa, semua hal itu digabungkan jadi satu untuk kepada realitas yang ada. Itu apa? Indonesia. Itu Pancasila ya, Pancasila. Contoh yang lain juga kenapa saya bilang Pancasila itu ini Wel Tanjung. Ini saya berikan juga beberapa dari gambarannya ya, videonya dari Soekarno. Ini malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. I tolerate all ideologies. The nationalist ideologies, the religious ideologies, the communist ideologies. So far they are not making trouble or damage to the Indonesian state. Ya, berikut sudah saya memberikan gambaran videonya tentang apa itu Pancasila lah ya, dari pidatonya Bung Karno. Berikut juga sudah saya berikan tadi itu tentang bagaimana dia menjelaskan ia menggali Pancasila berdasarkan khayalnya dia itu dari bumi Indonesia ya. Bumi Indonesia, realitasnya Indonesia itu.
dia katakan bahwasannya Pancasila itu sebagai dasar dan juga dinamis. Yang dimana sesuai dengan Will Tanchang juga. Will Tanchang itu ia adalah sebuah standar poin yang dasar dan juga dinamis. Dinamis maksudnya apa di sini? Maksudnya ialah universal di segala hal, di segala kamu lakukan, di segala kamu berurusan apapun juga itu akan berlaku. Itu dinamis. Dan yang berlaku itu juga tidak bisa diubah, tidak bisa dilencengkan. Jadi akan tetap lurus. Itulah poin tetapnya dari standar itu, dasarnya itu. Sebagai Will Tanchang. Nah, Will Tanchangnya itu, Pancasila ini dikatakan oleh Bung Karno kalau misalkan Pancasila ini ialah awal dari revolusi dan juga akhir dari revolusi. Kalau bisa diakhiri itu, kalau bisa dijalankan dengan baik, maka itu bisa diakhiri revolusinya. Jadi simpelnya yang maksudnya itu, apabila kita jalankan dengan benar Pancasila ini, maka kita bisa merdeka. Apabila kita lakukan secara benar Pancasila ini, maka kita benar-benar menjalankan apa itu revolusi Pancasila ini, kemerdekaannya ini. Nah, berikut itu adalah maksud dari Will Tanchangnya Bung Karno itu. Dan juga dari video kedua itu saya berikan ada Bung Karno menoleransi ideologi apapun. Ideologi nasionalis, ideologi agama, berdasarkan apapun mereka itu, asalkan mereka tidak merusak bangsa ini, Indonesia ini. Dalam artian berarti Pancasila itu mentoleransi berarti dia menerima, berarti Pancasila itu dia berada lebih di atas, ya lebih di atas daripada ideologi, karena dia bisa menerima, berarti dia yang menerima itu dialah yang lebih tinggi. Dan juga tidak ada sama sekali, kalian bisa cek ya, tidak ada sama sekali Soekarno mengklaim kalau Pancasila itu ideologi. Saya tidak tahu sejak kapan ideologi Pancasila itu dikatakan sebagai ideologi, tidak tahu saya. Tapi silakan cari saya tantang kalian. Dokumen apapun itu tidak ada sama sekali Soekarno itu mengatakan kalau ideologi Pancasila itu adalah ideologi, tidak ada. Yang ada pun juga dia mengatakan ideologi itu adalah marhain. Dan juga saya bukan berarti saya dukung marhain, enggak, tapi sebagai catatan aja gitu loh. Silakan cari, tidak ada sama sekali Pancasila itu ideologi. Dan kenapa saya bawa-bawa sebagai ideologi ini? Kenapa saya seolah-olah kontra terhadap Pancasila sebagai ideologi? Karena Pancasila itu tidak hanya satu standar dengan ideologi. Dia itu berada di atas seluruh ideologi-ideologi yang ada. Dia adalah pemersatu dari segala gagasan-gagasan yang ada. Maka dari itu, gagasan-gagasan seperti nasionalis, komunis, itu mereka masing-masing memiliki pandangan tersendiri. Sedangkan Pancasila itu memiliki pandangan yang merumuskan seluruh pandangan yang ada gitu loh. Merumuskan seluruh kepentingan yang ada, merumuskan seluruh pandangan-pandangan yang ada. Dijadikan satu rumusan yang dasar, yaitu Pancasila. Maka dari itu saya katakan Pancasila itu bukan ideologi. Kenapa? Karena dia itu bukan cuma sekedar gagasan, dan dia juga bukan cuma sekedar ide doang. Karena dia itu adalah rumusan dasar, dia itu loh. Harus diikuti, seluruh hal yang ada di dalam realitas bumi Indonesia ini harus diikuti berdasarkan rumusan Pancasila. Apabila diikuti, maka ada terjadinya ya revolusi yang benar gitu, menurut kata Bung Karno. Indonesia bakal baik gitu loh.
Indonesia bakalan benar. Dan juga akan terciptanya suatu harmonis gitu loh. Harmonisasi di mana Indonesia bisa dengan benar-benar gitu loh mengakhiri revolusinya. Itu kata Bung Karno. Bukan kata saya, kata Bung Karno itu ya. Saya hanya menjelaskan saja. Jadi simpelnya saya katakan Weltanschauung ini ialah sebuah kumpulan kolektivitas sudut pandang yang ada di dalam dunia ini, sebagai subjeknya itu ialah manusia, dan juga kebetulan Pancasila itu subjeknya ialah bangsa Indonesia. Soekarno merumuskan seluruh pandangan yang ada, yang benar, agar bisa menciptakan keputusan yang benar, yang baik dan benar, agar bisa menciptakan suatu bumi Indonesia yang baik gitu loh. Dimana kondisi dimana Indonesia bisa merdeka, bisa mengakhiri revolusinya dengan baik gitu loh. Jadi sekian berikut dengan video saya. Semoga saya bisa memberikan ilmu dengan benar. Semoga kalian bisa memahami dengan benar lah ya. Kalau kurang silakan bisa kalian cari sendiri di Google. Saya sudah memberikan yang terbaik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.